Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kajian rutin kajian tafsir Masjid Saka Tunggal rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kali ini yang mestinya kita lanjutkan kajian tafsir surat Luqman, untuk hari ini kita pending mengkaji khusus surat At-Taubah ayat 36, surat yang ke-9, fokus membahas bulan Dzulqa'dah, terutama persiapan mengamalkan amalan-amalan yang perlu disiapkan memasuki bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kenapa kemudian Allah menyebutkan bulan-bulan haram? Karena bulan tersebut diharamkan bermaksiat, terutama peperangan pada zaman itu. Oleh karena itu dalam tafsir Karimir Rahman, Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram karena dua makna. Dinamakan bulan haram karena dua makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan, sampai orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak beragama Islam pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, tidak berani melakukan perang, tidak berani kemudian melakukan pembunuhan, karena saking mulianya 4 bulan itu. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain karena kemuliaan bulan tersebut. Nah, 4 bulan itu Al-Quran tidak merinci, kita lihat di berbagai surat, cuma kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari, nomor hadisnya 3197, dan hadis Muslim nomor hadisnya 1679. Nabi kita bersabda, "Az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang Allah muliakan, bulan yang suci. 3 bulan itu berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, bulan yang hari ini lagi kita ada di dalamnya ini, dan sebentar lagi kita akan ditinggalkannya. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan ini menjadi agenda terbesar tahunan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah Muharram, tahun baru Islam. Yang ketiga itu Rajab Mudhar. Rajab ini terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, kata Rasul. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat At-Taubah ayat 36 itu ada kalimat yang penting
yang digarisbawahi oleh sebagian besar para ulama. Kalimat yang berbunyi, ketika saya dan jamaah sekalian memasuki 4 bulan ini, mulai bulan Dzulqa'dah hari ini sampai nanti memasuki bulan Muharram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan haram atau di 4 bulan itu ketika kita memasukinya. Kenapa kata para ulama? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ketika menjelaskan kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum, kata beliau, Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram dan Allah mengagungkan kemuliaannya. Dan Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dampaknya daripada bulan-bulan yang lain. Demikian pula Allah menjadikan amalan soleh dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula pahalanya ketimbang bulan-bulan lain. Masya Allah. Ngajinya saya di bulan Dzulhijjah hari ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nanti, itu pahalanya punya nilai plus, Pak. Ini kalau kita diilmui lebih semangat. Makanya kemudian masuk bulan Dzulqa'dah ini kita pertahankan amal soleh kita. Rutinitas ibadah wajib dijaga, rutinitas ibadah sunnah yang rutin, apa saja, sekecil apapun, walaupun sekedar kita merutinkan memberi minum hewan sekalipun, rutinkan itu, karena yang sedikit itu pahalanya dibesarkan di bulan-bulan haram ini. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan keburukan di 4 bulan ini, dosanya dilipat dan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah saya dan jemaah sekalian, Allah pertemukan lagi dengan 4 bulan yang Allah muliakan, terutama mengawali di awal bulan Dzulqa'dah ini. Dan sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Nah, kita akan fokus secara khusus jemaah sekalian pembahasan tentang menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Abu Utsman Abdurrahman bin Mul An-Nahdi yang wafat tahun 95 Hijriah, beliau mengatakan, rumiyin, dahulu Bapak Ibu, para sahabat itu memuliakan 3/10. Jadi ada 3/10 yang Allah muliakan. Apa itu? Yang pertama, Allah memuliakan 10 terakhir bulan Ramadan. Ini sudah kita lalui. 10 yang kedua, Allah muliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 yang kedua. 10 yang ketiga, Allah muliakan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, yang kita akan tekankan memasuki 10 yang kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam hadis Abu Daud nomor hadisnya 2438,
Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Oleh karena itu jamaah kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 awal bulan Dzulhijjah dikuatkan juga di salah satu ayat di surat Al-Fajr yang disebut dengan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, walayalin ashr. Malam yang ke-10 oleh sebagian besar ahli tafsir adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para ulama tafsir memberikan syarah, memberikan penafsiran mana lebih utama antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan. Letak keutamaannya masing-masing di mana? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau 10 akhir bulan Ramadan itu terletak di waktu malamnya. Kita berlomba-lomba mencari keutamaan Lailatul Qadar. Tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah terletak di siang harinya, di pagi harinya. Nah, ini keutamaannya jemaah sekalian. Terus apa yang harus dikerjakan amalan di bulan Dzulhijjah ini? Amalan yang pertama, kalau Bapak Ibu memiliki karunia harta, amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu adalah haji dan umroh. Cuma tahun ini pemerintah kita meniadakan dulu karena COVID-19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umroh ke umroh yang lain menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan para haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal melainkan surga. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan ikhlas meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya ketika ditanya tentang haji mabrur, umroh yang mabrur itu Rasulullah SAW memberikan 2 saja. It'amut ta'am wa tibul kalam. Kalau orang pulang dari haji dan umroh, ciri-cirinya mabrur cuma 2 Bapak. At'imut ta'am, orang yang suka perhatian kepada orang lain dalam fakir miskin, anak yatim. Sudah tidak ada lagi pelitnya, meditnya. Tibul kalam, lisannya tambah baik. Lisannya tambah baik kepada orang tuanya kalau masih punya orang tua. Lisannya tambah baik kepada pasangannya kalau dia sudah berkeluarga. Lisannya baik kepada tetangganya, orang-orang yang dikenal. Dia haji, pulangnya lisannya baik, tambah baik, maka dia mabrur. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah saum sunnah.
yaitu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan mau melakukan puasa, dimulai tanggal 1 awal bulan Dzulhijjah. Nanti dilihat kalender di pondok Imam Syafi'i sudah ada hitungan bulan hari pada Islam setelah tenggelamnya matahari. Maka ini dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 461, di antara sahabat mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an, seperti juga Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari itu. Kalau tidak mampu mulai tanggal 1 sampai tanggal 8, minimal jangan meninggalkan tanggal 9-nya. Kira-kira milih yang mana, Ibu? Yaitu puasa Arafah. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, ini kan tahun ini haji tidak dilaksanakan. Apa masih ada puasa Arafah? Apa masih ada kurban? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa perintah puasa 9 Dzulhijjah, perintah berkorban itu adalah perintah bentuknya lokal di negara masing-masing. Walaupun kemudian Indonesia tahun ini tidak melaksanakan haji, perintah melakukan puasa Arafah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada pengaruh. Apa keutamaannya? Dalam hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syiyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah itu saya mengharap kepada Allah menghapuskan dengan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Masya Allah, ini salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah SAW. Maka nanti betul-betul dicentangi betul tanggal 9 Dzulhijjahnya. Nah, sama keutamaannya hampir menyamai 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga, sholat wajib 5 waktu secara berjamaah dan mempertahankan sholat qobliyah dan ba'diyah yang ada. Karena ini yang memang diutamakan di dalam amalan-amalan ibadah, terutama masuk bulan-bulan haram ini. Yang rutin minimal Bapak Ibu sekalian, jika sudah rutin berjamaah, maka sempurnakan dengan yang sunnah. Apa itu? Qobliyah ba'diyah yang perlu minimal 10 atau 12. Buniyal bait fil jannah, maka Allah bangunkan dia di surga. Apa itu? Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da dhuhri. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah salat duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla fajr. 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Berarti 10. Dalam riwayatan lain adalah 12. Yang 12 itu adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah salat duhur. Nah, bagaimana komprominya? Kalau tidak sibuk 12 rakaat. Kalau lagi sibuk 10 rakaat. Yang susah sibuk nggak sholat sunnah. Ada
Salat qabliyah Bapak Ibu sekalian yang tidak muakkadah tetapi memiliki fadilah. Arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'a raka'atin ba'da dhuhri. 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelah sholat duhur. Kalau dijaga ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita dijauhkan dari sifat munafik dan dijaga kita tersentuh dari api neraka jahanam. Saya belum bisa karena abot iki. Nah, kalau ada yang bisa maka jagalah. Dan juga arba'a raka'atin qabla al-asr. 4 rakaat sebelum sholat duhur. 2 salam 2 salam. Apa fadilahnya? Ini bukan muakkadah ditekankan, ghairu muakkadah. Siapa yang mau saja. Rahimallah, Allah curahkan kasih sayangnya. Orang-orang yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. 2 salam 2 salam. Insya Allah bisa dijaga. Allah curahkan kasih sayang kepada orang-orang yang menjaga itu. Dan keutamaan qabliyah ba'diyah ini menyempurnakan sholat wajib kita. Saya yakin diantara Bapak Ibu tiap sholat itu terkadang gangguannya cukup berat. Belum masuk baca Al-Fatihah sudah ingat giliran arisan belum ento. Sudah ingat kondangan, yang susah itu ingat kunci, letakkan di mana yo? Oh ternyata di situ. Cari sebelum sholat nggak ketemu, pas sholat itu ingat. Nah itu godanya berat. Amalan yang keempat adalah memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan zikir. Ini perbanyak. Terutama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Kemarin kita telah sebutkan zikir muqayyad dengan zikir mutlak. Muqayyad ini bacaannya tertentu, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu. Adapun yang mutlak bacaannya tidak tertentu, kapan saja silahkan, waktunya di mana saja, tempatnya di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang kotor saja. Nah khusus Bapak Ibu yang hari ini sudah berniat berkorban, amalan yang kelima yang selalu kita ingatkan adalah berusaha tidak mencabut atau memotong kuku. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi." Jika diantara kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 bulan Dzulhijjah besok, hendaklah salah seorang di antara kalian yang ingin berkorban menahan diri tidak memotong rambut dan kuku. Berlaku untuk siapa Ustadz? Apa semua keluarga? Kepala keluarga saja yang mau berkorban. Apakah yang dilarang itu dipotong kuku, bulunya hewan kurban, apa orang yang mau berkorban? Ya tentu para ulama lebih menguatkan adalah sahibul kurban, orang yang mau berkorban. Apa fadilahnya? Adalah salah satunya adalah bentuk dari kepatuhan kita dalam proses keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk larangan itu, anjuran itu kita ketahui hikmah atau tidak, maka itulah bentuk keimanan yang harus kita amalkan. Kemudian yang nomor 2 adalah ikut merasakan juga bagi orang-orang yang berhaji, bagaimana ketika melakukan proses ibadah haji dan umrah itu ada larangan memotong kuku dan juga rambut. Dan itu semua ada hikmah yang bisa kita rasakan bersama-sama.
Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang bisa kita sampaikan di pengajian hari ini, kita akan sampaikan tentang poin-poin kurban yang perlu nanti, karena beberapa panitia sudah mencari hewan kurban. Walaupun ini kajiannya sudah disampaikan tahun dulu, terkadang banyak masih lupa. Maka kepada panitia yang mencari hewan kurban, hendaklah diperhatikan. Yang pertama adalah usianya, yang kedua adalah sifat fisik hewan kurban itu yang menjadi syarat sahnya. Adapun hewan kurban yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-fakir. Rasulullah mengabarkan, terutama di dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dan sebagian lagi berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis binatang yang dianjurkan oleh para ulama adalah onta, sapi, dan jenis sapi adalah kerbau. Kemudian kambing. Selain hewan itu maka tidak dibolehkan. Kebetulan di kampung kami tidak mau kambing dan sapi, Ustadz, kita ganti ayam, maka tidak sah. Umur perlu diperhatikan. Kalau onta telah berusia 5 tahun lebih, kalau sapi diusahakan atau kerbau berumur 2 tahun lebih, kambing atau domba telah berumur 1 tahun lebih. Kalau bisa istilah Jawanya pentuen. Kemudian dari segi fisik yang harus diperhatikan oleh panitia, minimal jaga 4 hal. Yang pertama, jangan sampai binatang yang dicari atau disembelih nanti yaitu memiliki 4 kecacatan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fit tuhaya, wonten 4 macam binatang yang tidak boleh untuk dikurbankan. Yang pertama adalah binatang yang buta, yang jelas kebutaannya. Mau beli kok sudah buta, jangan dipaksa, walaupun gemuk, walaupun murah, karena kita mau ibadah. Yang kedua, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Kalau menurut dokter hewan itu, kalau Bapak Ibu sekalian di dekatnya hewan itu dia punya reaksi, bergerak, itu sehat tanda-tandanya. Tapi kalau kita di dekatnya tidak bergerak, berarti dia sakit. Itu tanda-tanda sedikit dari binatang yang sehat. Yang ketiga adalah binatang yang jelas pincang. Pincangnya memang sejak kita mau beli. Lain lagi kasusnya ketika sudah beli tidak pincang, diturunkan jatuh pincang, dan itu tidak termasuk kecacatan. Yang keempat adalah binatang yang kurus kering, tidak ada dagingnya.
Makanya yang kurus-kurus Bapak Ibu nggak usah korban ya. Jadi cari binatang yang gemuk. Jumlah hewan kurban, prinsipnya perintah berkorban ditujukan kepada satu orang. Satu ekor kambing atau domba untuk satu orang, dan satu ekor onta atau sapi untuk 7 orang. Namun demikian dibolehkan berkorban atas nama keluarga, yaitu satu ekor kambing atau domba untuk satu orang dan keluarga. Itu sudah cukup jika memang punya kemampuan seperti itu. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan penyembelihannya Ustaz? Penyembelihan korban dimulai setelah selesainya kita sholat Idul Adha. Oleh karena itu panitia besok adalah menyegerakan, waktunya disegerakan daripada sholat Idul Fitri. Kalau ada panitia kok menyembelih satu ekor kambing untuk makan-makan dahulu, maka kambing itu bukan kambing kurban tapi kambing biasa, yang dosa seluruh panitia, dan wajib panitia ganti kalau milik sohibul kurban. Kalau ada kasus kok panitia kemudian nyembelih dulu sebelum selesai sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih? Kalau bisa orang yang mau berkorban. Tetapi kalau tidak bisa maka diwakilkan. Jadi kalau tidak bisa maka diwakilkan kepada sohibul kurban, kepada panitia. Biasanya panitia masih mewakilkan kepada tukang jagal. Nah, saran saya kepada bapak-bapak panitia, cari tukang jagal yang punya ilmu, tidak sebatas keahlian menyembelih, tetapi paham sunnah-sunnah menyembelih, sunnah-sunnah menyembelih, doanya, adab-adabnya. Beberapa video sekarang viral, cara mudah menyembelih kambing, sapi terutama, sudah banyak cara bisa dipraktekkan. Walaupun mungkin butuh biaya, ada yang praktek cuma pakai tali, tinggal kemudian sudah dipraktekkan, terutama di Masjid Zakat Tunggal ini. Kemudian yang perlu juga kita sampaikan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berkorban itu ada 3 bagian. Dia bisa mengkonsumsi sendiri kalau dia butuh dengan istilah sepertiga, sepertiganya dikasih kepada orang yang fakir miskin. Kemudian orang yang tidak minta-minta, orang kaya boleh dapat, boleh. Orang non muslim boleh dapat. Yang tidak boleh adalah zakat, boleh. Organisasi-organisasi Islam Bapak Ibu sekalian sekarang mengeluarkan fatwa, termasuk Muhammadiyah. Ada fatwa, benarkah enggak Ustadz? Fatwanya itu uang korban itu lebih baik dibantukan kepada orang yang kena COVID-19, yang kena bencana. Fatwa itu perlu dirinci Bapak Ibu sekalian. Redaksi fatwanya itu begini, bahwa menjaga kematian supaya tidak mati manusia itu wajib. Kalau sampai nggak dibantu dia mati itu wajib daripada berkorban, karena korban memang sunnah, wajib bagi yang mampu. Jadi ketika kemudian satu kampung kena bencana, pas kita mau korban, boleh kita alokasikan, tetapi atas izin sahibul kurban. Maka sahibul kurban punya 2 pahala. Pahala dia tetap berkorban entuk, pahala bantu orang kena bencana dapat. Tetapi kalau kondisi COVID-19, pemerintah sudah bantu dan tidak terlalu urgen, maka korban tetap dilaksanakan. Alhamdulillah dua-duanya, ada yang bisa langsung korban, ada biaya, bantu orang yang kena COVID-19 ada, alhamdulillah. Jadi itu memahami redaksi fatwa. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan kulit itu sering terjadi bertahun-tahun oleh panitia. Panitia prinsipnya memberikan kepada yang berhak. Apakah dia fakir miskin, pondok, biasanya pondok
pesantren Imam Syafi'i minta, silakan dikasih, mau dijual terserah. Panitia boleh menjualkan kalau ada kemudian pasarahan dari yang memberi, silakan panitia yang menjualkan, nanti kami yang menerima uangnya, maka sah. Memang terjadi perbedaan pendapat tentang menjual, panitia menjual kembali kulit diganti daging. Yang bolehkan cuma Abu Hanifah. Yang lebih aman diberikanlah kepada yang berhak, biar nanti yang berhak ini adalah menjualnya atau menggunakan terserah. Nah, khusus tukang jagal bapak-bapak, berikan upah khusus. Tidak boleh tukang jagal yang menentukan. Saya tidak butuh dikasih uang, cuma saya minta kepala satu, paha satu, ini nggak boleh. Pokoknya ini bagiannya 100.000, nanti ini ada jatah untuk jenengan, maka boleh. Yang tidak boleh dia menentukan sendiri. Ustadz, kalau arisan kurban boleh enggak Ustadz? Boleh arisan kurban. Arisan itu kan hutang sebenarnya, Pak. Giliran tahun ini bagiannya saya dengan Pak Fardal, tahun depan Pak Haji Darabi, Mas Wisnu mamanya. Boleh kan hutang sebenarnya. Cuma kalau arisannya bukan arisan, istilah sumbangannya di sekolah-sekolah 5 ribuan, 10 ribuan, 50 ribuan, kumpulkan sekelas jumlahnya 200 orang, entok sapi. Latihan. Nah, itu bukan hewan kurban, hewan sedekah latihan. Nah, jadi tetapi penting melatih anak-anak, penting. Walaupun dapat 1 ekor, nah, besok supaya kemudian dia punya kebiasaan baik. Karena kebaikan itu butuh dipaksa, butuh dilatih. Anak bapak ibu yang putri yang kecil itu kalau nggak dibiasakan kerudung, sampai besar nggak mau kerudung. Panas ayah, panas ibu, tetap dikerudungkan, nanti akan terbiasa. Anak-anak kita yang laki-laki itu kalau pipis sembarangan, itu kalau nggak ditegur sembarangan pipis di luar. Terus dilatih. Karena kebiasaan butuh dipaksa, setelah dipaksa menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan itu menjadi kebutuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah bagaimana untuk berkorban menghadiahkan kepada bapak ibu kita yang sudah meninggal. Ada 2 Bapak Ibu sekalian, ada 2 syarat oleh para ulama. Yang pertama, kalau semasa hidupnya pernah berwasiat. Tiang sepuhnya Bapak Ibu pernah apa? Berwasiat. Nak, besok kalau saya dapat rezeki, nanti tolong ini belikan kambing atau sapi. Uangnya terkumpul. Nah, kambing saya besok untuk korban. Nah, sapi saya untuk korban loh. Ini wasiat. Didengar oleh anak-anaknya. Tetapi sebelum masuk bulan Dzulhijjah, tiang sepuhnya meninggal dunia, wajib dilaksanakan korbannya. Yang kedua, bernazar. Kalau kakakmu diterima PNS, nanti saya mau berkorban. Betul diterima. Didengar oleh ahli warisnya, wajib dilaksanakan. Maka kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, maka anak-anaknya ahli warisnya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Terus gimana Ustaz? Maka Bapak Ibu sekalian, berkorban sapi atau kambing, Bismillahi Allahu Akbar, ini kurban saya dan keluarga saya. Keluarga itu sudah masuk bapak ibu yang sudah meninggal, sudah masuk mertua yang sudah meninggal dunia. Kalau dia suami, sudah include semua Pak, tidak perlu dihususkan. Walaupun sebagian ulama juga membolehkan. Ada orang yang meninggal dunia, orang tuanya nggak berwasiat, nggak nadar, kemudian dia sembelihkan khusus korban. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, niat ini kurban saya dari keluarga, otomatis
orang tua kita sudah mendapatkan aliran pahalanya. Maka berbahagialah jika hari ini ada anak-anak kita bisa mandiri, berkorban sendiri, maka kemuliaan orang tuanya semakin terangkat dengan amal soleh anak-anaknya di bulan Dzulhijjah. Ustadz, kalau akikoh dan kurban mana yang diutamakan? Katanya kalau berkorban nggak boleh, kalau belum akikoh tidak boleh tidak ada nas yang sore yang kuat. Bagi bapak ibu yang orang tuanya dulu tidak pernah diakikohi, maka tidak perlu kemudian menjadi penghalang. Jadi kalau dia mau akikoh ya pas diusahakan selain masuk bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau dia punya dua hewan, satu akikoh, satu kurban, maka alhamdulillah. Yang tidak boleh diniatkan dua-duanya. Ini untuk akikoh plus juga untuk kurban. Karena praktek akikoh dan kurban beda. Jadi kalau akikoh itu sunnah dibagi masaknya, tapi kalau kurban sunnah dibagi mentahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.